Selamat malam, perkenalkan nama saya Jepri Panto Hartonang dengan NPM G1C0180044. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial ANSYS dari soal yang ada di buku Ken Lauren pada tutorial 5B bracket. Dari ketentuan soal yang ada pada buku, maka yang berbeda itu pada bagian koreksi soal. Yang dimana pada bagian koreksi soal ini menggunakan akhiran daripada NPM. Untuk pertama itu kayak sumbu X, yaitu sama dengan 50 tambah akhiran MPM dikali 100. Berhubung MPM saya itu berakhiran di 4, berarti 50 ditambah 4 dikali 100. Maka untuk gaya sumbu X-nya itu 54.000 Newton. Untuk gaya arah sumbu Y 30 ditambah 4 dikali 100 yaitu 3.400 Newton. Untuk gaya sumbu Z 10 ditambah 4 dikali 100 yaitu 1.400 Newton. Baik, kita langsung saja ke aplikasinya yaitu ANSYS untuk mengoperasikannya. Kita langsung saja ke statik struktural. Kita pilih geometri. Lalu kita klik di menu unit untuk mengubah satuan daripada ukuran yaitu milimeter. Lalu kita klik XY plane, lalu sketching. Kemudian kita memilih bagian settingan. Kita klik gear. So in 2D kita aktifkan. Snap kita aktifkan. Untuk major gearing spacing kita ubah menjadi 5. Untuk minornya kita ubah menjadi 1. Kita ubah pandangannya, ya. Langsung saja kita ke menu drawing. Untuk proses penggambarannya kita menggunakan polyline. Baik, kita pada gambar ini kita menggambar membentuk L. Lalu kita klik kanan open end untuk menyelesaikan daripada penarikan garis. Lalu kita masuk ke bagian dimension. Kita pilih general. Untuk lebar. Untuk lebar. Baik, untuk dimensinya dapat kita rubah. Untuk L1-nya ini, untuk bagian lebarnya ini kita ubah menjadi 50. Enter. Untuk L3 untuk tinggi kita ubah menjadi 70. Untuk L4 itu kita buat menjadi 10. Untuk L7 juga kita buat 10. Enter. Lalu kita masuk ke extrude. Untuk FD1 drip lebih besar daripada 0 ini kita buat menjadi 60.
enter, lalu ke general. Lalu sebelum melihat pandangan gambarnya, kita ubah dulu pandangannya ke ISO. Kemudian kita masuk ke menu create, lalu pixel radius blend. Kemudian untuk FD radius lebih besar daripada 0 ini kita ubah menjadi 30 derajat. Kita enter. Lalu kita masuk ke geometri, kita klik. Kemudian kita klik pada radiusnya. Lalu kontrol pada keyboard. Lalu apply. Kemudian di generate. Maka untuk tampilannya dapat dilihat pada layar. Lalu untuk bagian luarnya ini kita klik create, menu create lagi ke fixed radius blend. Pada FD1 radius lebih besar daripada 0 ini kita ubah menjadi 20. Kita enter. Untuk geometri ini kita klik, lalu kita klik pada yang ingin kita radiuskan, lalu apply, kemudian generate. Maka dapat dilihat pada gambar. Kemudian kita ingin meradiuskan bagian dalam. Kembali kita akan mengklik pada menu create, fixed radius blend. Untuk FD1 radius lebih besar daripada 0 ini kita ubah menjadi 10. Lalu kita enter. Untuk geometri ini kita klik, lalu kita klik pada radius bagian dalam, lalu apply, lalu geometri. Maka dapat dilihat hasilnya sebagai berikut dari 3 grid tersebut. Lalu kita memilih edit plane, kemudian generate, lalu new sketch. Maka sebelum kita lanjutkan, kita aturkan dulu pandangannya, lalu kita klik faces, lalu kita klik pada bagian bidangnya. Kemudian generate, lalu kita ke sketching, kita pilih pada circle, lalu kita klik dimensinya pada bidang yang kita pilih tadi. Lalu kembali ke dimensi, lalu untuk dimensinya kita lihat. Untuk dimensinya ini D1 kita buat menjadi 30. Kita enter. Lalu kita membuat agar lingkaran ini tepat pada di titik tengah ataupun presisi. Lalu kita pilih vertikal, kita pilih di sini ke sudut ini, laju ini. Untuk satu lagi itu kita pakai sumbu vertikal. Kita ambil dari sini ke sini. Untuk ukuran pada H10 itu kita memakai 58 mm. Kita enter. Untuk V9-nya itu kita memakai panjang 15 mm. Lalu generate. Lalu diklik extrude. Kemudian add material. Add material. Setelah itu kita pilih cut material. Lalu general. Bisa dilihat pada layar.
Kemudian kita ke Jet Explain, kita pilih generate new sketch, lalu kita atur pandangannya, pilih bidang pada benda kerja, lalu kita ke generate, lalu ke sketching, kita pilih circle. Untuk dimensinya kita atur pada dimensi, untuk dimensinya kita buat pada lingkaran ini. Lalu pada D1 itu kita buat 10 mm. Lalu kita enter. Untuk D2 juga begitu 10 mm. Bukan langsung kalau gua pakai FMW X9W langsung ke saya. X9F tapi dia bisa lagi. Tapi yang tadi itu simpan itu kan? Cikulah, lamunin lagi. Untuk D2-nya kita buat 10 mm juga, lalu kita enter. Kemudian untuk lingkaran ini kita atur agar dia posisinya untuk presisi. Kita buat pada horizontal. Kita pilih vertikal. Lalu kita klik horizontal. Untuk D1 itu sudah tadi 10. Untuk H6 itu 10. Kita enter. Lalu untuk H7 itu kita buat 10 mm. Untuk V3 itu salah, untuk H7 kita buat dia 50 mm. Untuk V3 kita buat 10 mm. Untuk V5 kita buat 10 mm. Maka didapat hasilnya pas posisinya presisi. Lalu kita ke generate. Lalu kita extrude. Kita pilih add material. Lalu cut material. Kemudian generate. Maka dapat dilihat pada gambar. Ke file. Kita close design modeler. Maka selanjutnya kita masuk ke model. Baik, kita tunggu.
Baik, langsung kita ke mesh, kita klik mesh, lalu ke generate mesh. Baik, maka hasil daripada generate mesh ini akan berbentuk seperti ini. Lalu kita ke statik struktural, kita klik kanan, kita pilih insert, lalu factsheet support. Lalu face, lalu apply. Lalu kita putar lagi untuk ke bagian dalam ke permukaan. Kita klik statik struktural, kita klik kanan, kita insert, lalu ke force. Kita klik bidangnya. Kita klik bidangnya. Lalu apply. Lalu untuk vektornya ini kita ubah menjadi komponen. Kemudian kita mengatur gayanya, yang dimana untuk X komponen ini memiliki gaya 54.000. Newton sesuai dengan ketentuan daripada soal. Kita enter. Untuk Y komponen, untuk gaya Y komponen kita berikan 34.000 Newton. Kita enter. Untuk gaya Z komponen kita berikan 1400 Newton. Kita enter. Kemudian kita ke solution, kita klik kanan, insert, lalu ke stress. Di sini kita memilih ekuivalen. Lalu kita kembali lagi ke solution, kita klik kanan, insert, lalu ke deformasi. Kemudian kita pilih yang total. Kemudian kita kembali lagi ke solution, kita klik kanan, kembali ke insert, lalu stress, lalu kita pilih yang error. Kemudian kita kembali lagi ke solution, kita solve. Nah, inilah hasil daripada ekuivalen stress. Dapat kita lihat pada layar, yang dimana itu pada nilai maksimalnya itu didapat itu 2,746. Lalu untuk minimalnya itu didapat itu 6,7991. Lalu untuk total deformation kita lihat pada animation, yang dimana pada maksimalnya ini kita dapat itu 0,0003601 maksimal. Lalu untuk nilai minimalnya itu 0. Lalu untuk nilai struktural error itu dapat kita lihat pada animation,
yang dimana itu hasil maksimalnya itu dapat kita lihat pada pada gambar yang dimana itu angka maksimalnya itu ialah 0,0091905 maksimal. Untuk nilai minimalnya itu 5,9092. Cukup sekian video tutorial ANSYS saya yang saya ambil dari buku Ken Lauren pada tutorial 5B. Bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Untuk kata saya ucapkan terima kasih.